Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali yang tentunya kita akan khatamkan kitab Maradus Sehat. Di sini membahas sihir dan seluk-beluknya, baik hakikat sihirnya, juga anwa'nya atau pembagian-pembagiannya, juga cara mencegah diri kita dari sihir, juga cara pengobatannya. Namun sebelum masuk ke pembahasan sihir, di kitab ini dibahas tentang bangsa jin terlebih dahulu. Dari apa bangsa jin diciptakan? Sudah disampaikan ya. Dari apa? Dari plasma. Dalilnya Ar-Rahman ayat 15. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Kata marij itu berarti campuran. Nah, campuran ini yang menjadi bahan dasar bangsa yang diciptakan adalah plasma. Dikuatkan juga di dalam surah Al-Hijr. Di dalam surah Al-Hijr ayat 27 Allah berfirman, "Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum." Dan kami ciptakan al-jan atau bapak dari seluruh bangsa jin. Min qablu, sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, min naris samum, dari api yang tercampur dengan angin yang panas. Jadi angin yang panas di sini maksudnya apa? Plasma saja. Ya, karena tidak semua angin bisa menghantarkan panas, tidak semua angin bisa menyalurkan daya elektromagnetik. Nah, ini bedanya plasma dengan angin biasa. Dalil lain dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nurin." Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu mimma bijinnar. Dan Allah ciptakan bangsa jin dari api yang tercampur. Wa khuliqa Adam, dan Allah ciptakan Adam alaihissalam mimma musifalakum, dari sesuatu yang disifatkan kepada kalian, yaitu tanah liat, api. Ini hadis Aisyah. Dalil lain terkuat dengan kisah Juman Al-Azdi, seorang pakar ruqyah dari Yaman, datang ke Mekah, lalu mendengar orang-orang jahil Mekah berkata apa? Muhammad majnun. Ya, Muhammad itu gila. Ya, kata orang-orang kafir di Mekah sana. Setelah itu Juman Al-Azdi mendengar kata-kata itu, dia bergugam di hatinya. Kalaulah aku berjumpa dengan yang namanya Muhammad, aku akan sembuhkan dia dengan tanganku dengan izin Allah. Jadi dia menuhankan Allah namun tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya. Singkat cerita, berjumpalah dengan izin Allah Juman Al-Azdi dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu kata Juman Al-Azdi apa kepada Rasulullah SAW? Ya Muhammad, ini al-kimin hadariyah. Wahai Muhammad, aku bisa meruqyah kamu dari penyakit rih. Rih dalam bahasa Arab artinya angin. Ya, bukan nar. Disebutnya bukan api. Tapi di situ disebutkan dengan kata arih. Artinya di Arab sana orang yang kerasukan bangsa jin itu disebut penyakit arih. Ya, penyakit angin, bukan masuk angin ya. Masuk angin di Arab saya belum pernah dengar. Ya, karena cuacanya seringnya panas sekalipun ada dingin. Jadi arih itu istilah orang yang terkena gangguan bangsa jin. Ya, singkat cerita Rasulullah SAW menjawab apa? Rasulullah menjawab, Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah ilal akhir, sampai akhir. Intinya dalil tersebut memperkuat pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya bangsa jin diciptakan dari
dari plasma, bukan dari api yang murni. Dalil lain yang memperkuat bahwasanya mereka itu bukan dari api. Surat Al-Anbiya ayat 30. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami telah menjadikan seluruh makhluk yang hidup itu dengan air. Jadi ada unsur air di penciptaan bangsa jin. Artinya bangsa jin bukan diciptakan dari api yang murni, melainkan dicampur dengan sesuatu. Di antaranya ada air. Dalil lain masih banyak ya. Dalil lain, dalil tentang, masih ingat tentang Nabi Muhammad SAW tadi sholat didatangi oleh syaitan membawa bara api, lalu mau dilemparkan ke Nabi Muhammad SAW, ke wajah beliau. Beliau tangkap, lalu beliau banting, ya, ditangkap, dicekik dulu sampai lidahnya menyentuh, lidah si setan ini dari kalangan jin menyentuh telapak atau tangan beliau, dan beliau merasakan barda lisannya, dinginnya lidah setan yang beliau tangkap. Ya, singkat cerita, selesai sholat, sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami tidak pernah melihat apa yang kamu lakukan selama kami menjadi makmum sholat dengan." Karena Rasulullah ketika sholat itu kan gerak, tangannya gerak ya, seolah menangkap sesuatu. Para sahabat nggak bisa lihat jin, Nabi bisa lihat jin dengan mata fitrah insannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu Nabi Muhammad SAW bilang apa? A'udzubillahi minka, a'udzubillahi minka, a'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari kamu dari setan yang beliau tangkap itu. Ya. Mendekat, semakin beliau membaca doa semakin mendekat. Ini bukti juga bahwasanya peruqyah nggak bisa ngusir jin. Yang ngusir jin Allah, peruqyah berdoa. Nabi baca a'udzubillahi minka, aku berlindung dari kamu wahai setan. Setannya nggak kabur, makin dekat. Sampai 3 kali makin dekat. Lalu Nabi berkata lagi, bersabda lagi, al-anka bil'anatillah, aku melaknat kamu dengan laknat Allah. Sampai 3 kali, enggak juga kabur. Ini juga membuktikan kita manusia nggak bisa mengusir jin. Yang mengusir jin hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita bisa berikhtiar dengan berdoa sebagaimana Nabi Muhammad SAW berdoa. Karena nggak pergi juga itu jin, ditangkaplah sama Nabi Muhammad SAW, dicekiknya, lalu terasa barda lisannya yang dingin, lidahnya yang dingin di tangan beliau, lalu dibanting. Kata Rasulullah SAW, jikalau aku tidak mengingat doa dari saudaraku Sulaiman alaihissalam, aku akan ikat ini jin di tiang masjid Nabawi. Dan sungguh jin tersebut kalau aku ikat di tiang masjid Nabawi akan menjadi mainan-mainan atau bully-bulian anak-anak, ya, anak-anak yang ada di Madinah. Nah, ini juga bukti bahwasanya jin kalau dari api tangan beliau terbakar. Jin yang mengganggu Nabi kan bawa obor, bisa jadi obornya sudah terbakar duluan, betul nggak? Ya, dicekik harusnya panas nanti, ini mah malah dingin, artinya bukan dari api yang lain. Dan jikalau beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ikat di tiang masjid Nabawi, ya masjidnya bisa terbakar. Kalau memang bangsanya dari api, ternyata bangsa itu bukan dari api yang murni, melainkan campuran sesuatu dengan api. Boleh maju lagi? Itu udah penuh kayaknya. Bentar, maju aja. Sampai sini bisa dipahami ya? Insya Allah. Jadi bangsa jin itu diciptakan dari apa? Dari plasma, bukan dari api yang murni. Dalil tadi yang sudah disampaikan mulai dari surat Ar-Rahman ayat 15, Al-Hijr ayat 27, juga sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang penciptaan bangsa jin, itu bisa menjadi bukti juga atau dalil juga bahwasanya bapaknya bangsa jin itu bukan iblis, namun siapa? Al-Jan, wa khalaqa al-Jan, ada alif lamnya, ya. Artinya ma'rifah bukan nakirah. Kalau dalam ilmu nahwu, ma'rifah artinya sudah Allah tentukan, ya.
ditentukan. Kalau katanya janun itu jin. Tapi kalau al-janu jin yang sudah ditentukan. Paham? Masjidun masjid. Al-masjidu masjid yang sudah ditentukan. Bedanya seperti itu. Ya, misalkan di desa ini lah, desa Parigi, ya, di kampung Parigi ada masjid. Katakanlah ada 5 masjid. Singkat cerita, saya minta di antara bapak dan ibu yang hadir di sini, silahkan datang ke kampung Parigi, cari masjid. Cari masjid berarti yang dimaksud masjid yang mana, gitu kan? Beda halnya kalau saya bilang cari masjid yang ada di pondok pesantren Ahli Darul Fitrah. Pasti kemana tujuannya? Ke masjid yang ada di pesantren Darul Fitrah. Nah, itu namanya al-masjid, masjid yang sudah ditentukan. Nah, kata al-jan diawali dengan alif lam, artinya ini adalah sosok tertentu yang sudah Allah tentukan, yaitu bapak daripada bangsa jin. Jadi iblis itu hanya keturunan dari al-jan. Al-jan, bapak bangsa jin, punya keturunan-keturunan yang jahat-jahat, yang pembangkang-pembangkang, yang kafir-kafir, ada juga yang soleh, ada juga yang muslim, ada juga yang kafir. Keturunannya dibagi menjadi 2 jalur dulu. Al-jan turun ke kanan, katakanlah ada iblis. Iblis punya keturunan. Keturunan iblis ini yang menjadi qarin manusia. Dr. Sa'ad Said Ahmad Abdul menyampaikan bahwasanya qarin Nabi Adam alaihissalam adalah iblis. Iblis dia tanasa. Iblis itu punya keturunan-keturunan, yang mana keturunan-keturunan ini menjadi qarin cucu Adam alaihissalam.